Halo brosis, balik lagi bareng gue Alki dari Indora Channel. Kali ini gue lagi berada di depan Honda CBR 250RR terbaru. Yang ini baru aja dirilis hari ini tanggal 19 September 2022. Nah, untuk model terbaru ini ada beberapa perubahan. Walaupun secara overall design itu kalau kita lihat dia nggak begitu banyak perubahannya. Tapi kalau teman-teman lihat detailnya, ada beberapa perubahan dari motor ini yang memang secara desain overall dia masih cukup sama. Tapi kalau kita lihat secara detail, dia ada beberapa perubahan. Nah, kalau teman-teman lihat dari sisi ini, ya, ini ada sedikit perubahan dari sisi kiri dan kanannya, ya, yang mana fairingnya itu terlihat lebih besar, lebih gemuk, karena ada satu layer lagi yang melapisi CBR 250RR ini, yang versi 2022 ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada tambahan layer seperti ini, teman-teman lihat ya. Dan ada tulisan SP Quick Shifter, artinya ini adalah versi paling tinggi di S itu Quick Shifternya. Nah, ini juga sudah ABS dan ini tampilan secara keseluruhan. Nah, kemarin kan sempat ada spekulasi bahwa spionnya itu akan ditambahkan sen, tapi ternyata enggak ya, masih sama aja. Sennya itu masih di bagian depan sini di alisnya. Nah, perbedaan lagi dari tangkinya, dia juga ada perubahan sedikit, yakni untuk pelapis atau pelindung tangkinya itu lebih besar sedikit ya. Kita lihat memang ada beberapa perubahan tadi ya di bagiannya dan juga tangkinya. Lalu ada juga perubahan di bagian belakangnya, teman-teman ya. Di bagian bodi belakang ini ada perubahan sedikit dari bentuk lekukannya. Dan kita lihat di sini bolongannya ini ada tambahan semacam seperti ini ya. Jadi kelihatannya kayak aerodinamis banget gitu. Keren sih ya, keren banget. Jadi ada perubahannya memang sedikit. Lihat dari atas. Oh ya. Oh ini apa ya? Lebih kayak Iya ya. Lucu juga sih. ini buntut bebek. Lucu juga sih. Baru nih ya, baru ya. Nah, apalagi perubahan dari CBR 250RR ini secara fisik ya. Nah, dia juga sudah menggunakan suspensi yang berbeda dari versi sebelumnya. Yakni dia sudah menggunakan suspensi Showa SFF BP, atau suspensi ini memang berbeda antara kiri dan kanannya. Gue agak lupa singkatannya, nanti gue drop di sini untuk singkatan SFF BP itu apa. Intinya untuk bagian belakangnya itu ada BP itu big piston gitulah ya. Intinya seperti itu mungkin ya. Nah, ya, ini masih menggunakan upside down juga sama seperti versi sebelumnya. Nah, untuk yang ini versi quick shifter, jadi dia ada emblemnya di sana. Dan warnanya ini dominan merah dengan hitam. Artinya memang ini suka buat yang suka racing ya, karena merah itu racing. Dan untuk speedometernya ini pun juga sama aja. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ini sama aja. Mode-modenya juga sama. Jadi ada sport, sport plus dan comfort gitu ya, normal. Ya, untuk mesinnya sendiri dia menggunakan konfigurasi mesin yang sama, 250 cc, 2 silinder, dan mesin ini bisa menghasilkan tenaga hingga 42 PS dan juga torsinya itu 25 Nm. Ini naik dari versi sebelumnya yang 41 PS dengan torsi 24, sekian Nm. Jadi Honda mengklaim bahwa ada beberapa perubahan yang mereka lakukan di mesin ini supaya bisa menyentuh 2 PS dengan torsi 25 Nm. Tadi gue sempat tanya untuk potensi mesin ini bisa dinaikkan sampai berapa persen lagi sih. Kalau menurut Honda memang ada banyak perubahan yang mereka lakukan sejak tahun 2016 di awal rilisnya ya, sampai dia bisa sampai seperti ini gitu ya. Tapi intinya buat teman-teman yang pengen mengupgrade tenaga dari 38 sekian PS sampai 42 PS itu masih available. Apalagi kalau menurut gue ya, dengan tingkat kepresisian mesin ini yang tinggi dan juga dengan semua mesin ini sangat presisi gitu ya, bukan gak mungkin bisa menaikkan tenaganya hingga 45 PS kalau menurut gue. Nah, kita lihat dari belakang memang dia sudah perfect from the beginning ya. Pun juga udah bingung ya mau ngubah apa lagi dari motor ini, karena dari awal motor ini memang sudah ganteng banget, udah keren banget gitu. Jadi buat kalian kesannya mungkin nggak banyak berubah, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang berubah ya. Tadi ya kayak fairing, terus sedikit cover tangki, lalu bagian belakangnya berubah, dan juga pastinya tenaga mesinnya berubah. Dan motor ini juga sudah dilengkapi dengan quick shifter, teman-teman. Jadi kalian yang pengen oper gigi itu dengan gampang, quick shifter ini adalah solusinya. Jadi
perolehan tenaga itu bisa lebih cepat gitu. Ya. Jadi kita lihat ya, tadi belum sempat untuk lihat. Di sini lap timer deh, setahu gue deh. Apa di sini lap timer gitu kan? Mode tuh di sini, ini mode di sini. Dan ini kosongan, berarti ini sebelah sini beda nih. Beda ini. Nah, dia masih sama ya, masih pakai throttle by wire. Jadi motor ini adalah salah satu motor terbaik, terperfect yang pernah AHM buat. Jadi dengan segala macam tenaganya ya, dan juga fiturnya, motor ini punya daya tarik tersendiri gitu ya. Dia adalah salah satu motor AHM. Tadi gue main ke pabriknya juga, dan motor ini satu hari hanya diproduksi 40 buah. Jadi waktu produksinya itu sampai 480 detik. Jadinya motor ini memang dibuat dengan sangat presisi, dengan sangat baik. Artinya motor ini punya kualitas yang memang nggak main-main gitu ya teman-teman ya. Jadi jarang kita melihat memang ada komplain-komplain gitu ya dari CBR 250RR, karena memang motor ini dibuat dengan sangat presisi gitu. Dan motor ini juga sudah memiliki hazard lamp ya teman-teman ya. Jadi untuk hazard lamp ini bisa digunakan untuk keadaan darurat. Nah teman-teman lihat di situ ya. Ini sebelumnya memang nggak ada di CBR 250RR. Ini gue akan persilakan teman-teman untuk lihat detailnya. Mungkin teman-teman yang pengen beli CBR 250RR ini bisa lihat detailnya dari video gue kali ini. Kuncing ini, ini jaraknya sekitar 2 cm ya. Dulu di sana aja dulu, ntar kalau kita keluar gitu kan. Keluar sekarang. Terus juga ini tahu dulu. Ya.